Ketika Nabi ditanya, siapa perempuan yang paling baik itu ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi, iza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau ketika Nabi ditanya, siapa perempuan yang paling baik itu ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi, iza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau pandang dia, kalau kau tengok dia, hatimu senang. Itulah ciri istri yang solihah. Gimana bro? Senang kau nengok dia? Senang kali hatiku Ustaz. Siapa dia? Bini kawanku. Astagfirullah. Yang dimaksud ini bini kita sendiri. Makanya perempuan berusaha menampakkan dia cantik, menampakkan dia bersih, menampakkan dia wangi di depan suaminya, bukan di depan suami. Tengoklah perempuan yang ada, wajahnya itu natural, nggak dibuat-buat. Tengoklah, perhatikan. Dari mana Ustaz tahu natural? Saya nih pengamat ini. Kadang ada orang ini muka putih, tangan hitam. Di Perumnas tak ada yang begini. Nggak ada yang begini. Kenapa? Karena bagi mereka tak penting skincare. Yang penting adalah, kenapa wajah kau cerah? Bekas air wudhu Pak Ustaz. Masya Allah. Ibu nanti kok ditanya orang, kenapa muka kau cerah? Bekas air wudhu. Oh, jadi kau sangka kami ini tayamum semua kau. Kenapa wajah kau cerah? Ini berkat solawat. Padahal ini panas terik. Kenapa lalat berkeliaran? Salatullah, salamullah. Lambaikan semua tangan ibu-ibu ke kamera kita. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah cukup untuk konten. Yang lama-lama nanti ketiak basah. Kita slow aja, kawan di sebelah pingsan. So, pejam mata pula tuh. Salatullah. Tengok kawan dong, musnah semua. Jadi berusahalah untuk tampil cantik, menarik, tapi kepada suami di rumah. Ini sekarang banyak perempuan kalau mau keluar rumah, macam bidadari turun dari pokok jengkol. Banyaklah supir ojek masuk paret menengok dia. Tapi begitu dia pulang ke rumah, macam mak lampir. Ini tidak ada di Perumnas. Karena orang Perumnas ini sudah lama mengaji. Sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya Rabbal. Ustadz Somad mukanya cerah. Apa Ustadz minum
skincare juga. Kalau mau putih bersih itu memang tak bisa, karena kita ini orang Asia kita bukan orang Tiongkok, kita bukan orang Korea, kita bukan orang Jepang. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu orang dari Eropa, dari Inggris, dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika, naik kapal pergi ke Bali, beli tiket pesawat, sewa hotel untuk berjemur di pantai supaya hitam. Berbayar mereka berjemur biar hitam. Kita belum berjemur sudah. Jadi masalah kulit tidak usah dipikirkan. Kenapa? Gara-gara cantik orang jatuh cinta, atau kalau sudah cinta nampak cantik? Memang jam-jam segini ini payah berpikir memang. Kuulang sekali lagi ya. Karena cantik lalu orang jatuh cinta, atau kalau sudah cinta lalu nampak cantik? Kalau sudah cinta maka nampak cantik. Mana buktinya? Mana buktinya bahwa kalau cinta nampak cantik? Banyak bini orang yang kata orang tak cantik, tapi kata lakinya cantik. Pas tanya lakinya, itu bini kau? Iya. Nampak kau cantik? Itulah perempuan yang paling cantik di dunia. Kenapa kau bilang dia? Karena cuma dia yang mau sama aku. Mudah-mudahan suami ibu semuanya setia-setia, baik-baik, tidak gatal, tak dilarikan pelakor. Dari bunyi aminnya makin takut orang ikut dengar. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Idza nazarta ilaiha, kalau kau tengok hatimu senang. Kenapa senang? Jilbabnya panjang. Ini ada pula yang pakai jilbab, namanya jilbab sakaratul maut. Kenapa sakaratul maut? Leher tercekik. Ada pula lagi model jilbab namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Kenapa begitu? Rambut nampak setengah bagian depan. Ada pula model jilbab namanya jilbab pagi terbang siang. Pagi pas mau masuk kantor berjilbab, pas mau pulang melayang. Jumpa kita di mall, macam-macam pernah nampak ibu. Senyum pula dia, Ustaz katanya. Rupanya melayang udah, pagi aja melekat. Baju pun juga begitu. Tengoklah baju orang Perumnas, longgar, lebar, tak sempit. Ini ada pakai baju menjerit paha tuh. Tolong. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibunya sudah selamat. Tapi anak-anak gadis kita, Bu, ibu siap menjaga anak gadis kita? Bapak anak lajang nih pula yang bilang siap. Siap katanya. Macam paham aja kalian. Ibu bangga tak menengok anak-anak muda nih mau mendengarkan ceramah. Nih, anak-anak soleh semua nih. Kenapa anak-anak ini mau mendengar ceramah? Padahal mungkin anak SD nih. Anak SD kan? Anak SD mau mendengar ceramah. Itu karena ibunya solihah. Saya yakin dan percaya. Nih anak-anak, mohon maaf Pak Lurah, ini dipaksa anak-anak ini datang ceramah? Tidak. Ini ibu-ibu datang hari ini ada pembagian sembako, ada pembagian surat tanah. Ini dikerahkan oleh Pak Kepling. Ini murni lillahi ta'ala.
Kenapa anak-anak SD ini datang di barisan paling depan? Lah ada anak SD lagi. Karena waktu dalam kandungan ibunya selalu membaca doa, zikir, dan sholawat. Itulah maka anaknya tenang mendengar pengajian. Tenang waktu Ustaz baca Quran, sejak para sibuan. Tenang waktu Ustaz ceramah. Kenapa? Karena dalam kandungan selalu dibacakan surat Yusuf. Biasanya guru-guru kita kalau ditanya, Ustadz, aku sedang hamil nih Ustadz, apalah surat yang cocok ku baca Ustadz? Baca surat Yusuf. Maksud Ustadz ini dibaca surat Yusuf biar anaknya kuat imannya, tak mempan digoda oleh Juleha macam Nabi Yusuf. Rupanya ibu ini salah sangka, pas lahir anak ditengok hitam. Disangkanya ganteng macam Nabi Yusuf. Komplain sama Ustaz, Ustaz, ku baca anak ini 9 bulan 10 hari surat Yusuf, kenapa hitam? Ustaz ini tidak pula pemarah, sabar dia, tidak macam Ustaz Somad. Mana laki kau katanya? Itu Ustaz, ayo macam itulah dia. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam lutut bekudis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada perempuan di luar rumah bagus, di depan laki-laki yang tak mahram bagus, itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menutup aurat, walaupun bapak sudah sholat ke masjid, walaupun bapak orangnya baik, tapi kalau istri bapak tak bertudung, keluar rumah bajunya sempit, dipakainya pula baju musim panas, you can see, kamu can bisa si menengok, you can see, kau bisa menengok ketiak aku. Dia yang memberhentikan sudaku, kita tak lalu makan 3 hari. Menengok ketiak macam leher unta. Alhamdulillah, yang model begitu tak ada di Perumnas. Ya Allah, jagalah perempuan-perempuan di Perumnas supaya semuanya solehah-solehah baik-baik ya Allah. Untuk apalah kita buat pengajian ini di tanah lapang? Payah memasang tendanya, berdoa lagi supaya tak hujan. Kenapa tak di masjid saja? Kalau dibuat di masjid, macam mana orang mau jual bakso, mau jual sate padang, mau jual papeda, mau jual. Hebatnya ibu-ibu, bapak-bapak yang berjualan nih, dagangannya laku, pengajiannya dapat. Fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Anak menangis, belikan balon. Balonnya lepas, beli sekali lagi. Salatullah, salamullah. Kenapa kita mesti bersolawat? Ibu yang sedang mengandung anak bersolawat. Ketika anak lahir akikah bersolawat. Di saat anak dikasih nama bersolawat. Saat maulid Nabi bersolawat. Zaman saya kecil dulu, waktu anak akikah marhaban, Barzanji. Dari mana Ustaz tahu? Emak saya tukang baca Barzanji. Saya ikut terus. Paham rupanya Ustaz Barzanji. Tak paham saya apa arti syair Barzanji, tapi saya ikut terus. Kenapa Ustaz ikut? Karena nanti ada pulut kuning sama telur ayam. Wirid Yasin masih ada lagi. Hari apa? Masya Allah. Di dekat rumah saya hari Jumat habis asar baca Yasin. Habis baca Yasin tahtim tahlil. Habis tahtim tahlil pengajian. 4 kali Jumat. Jumat yang kedua bersama Ustadz Abdul Somad. Tolong ingat baik-baik ceramah siang ini, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Berikutnya yang kedua lah. Tadi yang pertama, kalau kau lihat hatimu senang. Apa judulnya? Ciri istri soleha, bukan somat. Soleha. Kalau kau tengok hatimu senang. Yang kedua, cirinya adalah iza amartaha atau atka. Kalau kau suruh, kalau kau perintah, kalau kau ajak, dia patuh dan taat. Tiba-tiba anak ibu yang selama ini di rumah jilbabnya panjang, bajunya panjang, baju kurung, bertudung labu, tiba-tiba setelah seminggu menikah, pulang dia ke rumah, rambutnya macam sarang tawon, 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kenapa baju kau begini nak? Dulu kau di rumah jilbab panjang. Kenapa sekarang rok kau setengah tiang? Kenapa rambut kau macam sarang laba-laba? Kenapa kau begini nak? Apa kata dia? Ingat umat ceramah Ustadz Somad. Apa kata Ustadz Somad? Mesti patuh sama suami. Aku patuh sama suamiku. Suami yang dipatuhi itu suami yang takut pada Allah, bukan suami hantu, bukan suami Fir'aun. Kalau ibu disuruh sama ibu buka jilbab, jangan kau pakai jilbab. Aku tak suka nengok kau pakai jilbab, macam nenek-nenek kau tua. Ibu buka jilbab itu atau tidak? Tidak boleh taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah.